Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Detik Sumsel, sore ini Detik Sumsel ini kehadiran tamu yang luar biasa nih. Dua orang tamu yang luar biasa dan akan membahas juga tentang hal yang luar biasa, yakni antara menilik perbedaan KUHP lama dan KUHP lama dan KUHP baru. Di sini hadir yang pertama adalah Pak Nasaruddin, SHMH. Pak Nasaruddin ini jaksa senior, ini luar biasa. Juga banyak organisasi yang ada di bawah Pak Nasaruddin, termasuk PNSB, Pak ya. Kita satu barisan di PNSB kemarin. Luar biasa. Kemudian yang kedua adalah Pak Albar Sentosa Subari SHSU. Ini dikenal juga selain dosen, dosen hukum, juga adalah tokoh adat juga termasuk ya, membahas tentang mengupas soal adat ini sangat luar biasa. Juga adalah Dewan Pakar dari Bakti Persada Masyarakat Sumatera Selatan. Oke, nanti kita akan bahas. Jadi ada dua pokok bahasan ini, karena kalau dibahas semua memang lama ini. Tadi Pak Nasaruddin bilang bisa sampai 2 hari kalau bahas KUHP ini. Tapi kita fokus, yang pertama adalah tentang pembuktian, kemudian yang kedua juga soal adat. Ini ada hal yang menarik ini. Nanti bisa berseri ini membahas KUHP ini. Oke, terima kasih. Pak Nasaruddin, selamat sore. Selamat sore. Wah, ceria nih kelihatannya. Amin, alhamdulillah. Amin, ya. Pak Nasaruddin ini sebagai jaksa senior juga pernah menjadi ketua Perhimpunan Jaksa ya. Persatuan Jaksa Indonesia. Persatuan Jaksa Indonesia, Sumatera Selatan. Apa komentar Pak Nasaruddin lebih dulu, umum dulu, tentang KUHP baru ini Pak dibanding yang lama? Ya, terima kasih Pak. Kalau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, ini adalah hukum material, Pak. Ya, yang mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pelaku-pelaku tindak pidana. Ya. Umumnya begitu. Benar. Dengan adanya keberadaan KUHP baru ini, banyak pergeseran-pergeseran, terutama menyangkut mungkin ancaman pidana, kemudian perbuatan pidananya, dan lain sebagainya. Oh gitu ya. Oke, itu secara umum dulu. Nanti kita tanya ke yang khusus yang kita rencanakan lagi soal pembuktian tadi. Kalau Pak Albar, secara umum seperti apa sebelum nanti kita fokus ke adat, Pak, tentang KUHP lama dan KUHP baru ini menurut Pak Albar? Ya, kalau kita coba bandingkan antara WVS atau istilah lain KUHP lama dengan KUHP nasional atau KUHP baru, berkait sama hukum yang hidup dalam masyarakat, itu bagaikan langit dan bumi. Kenapa begitu? Pertanyaannya kan? Ya, kalau dulu itu ada atau hukum yang hidup dalam masyarakat tidak pernah tersentuh dan memang diharamkan untuk disentuh. Kenapa? Karena KUHP lama itu memegang azas legalitas tertutup. Istilah Pak Muladi tertutup. Tapi dengan KUHP yang baru berlaku 2 Januari 2026 ini bukanlah tidak tersentuh, malah diinginkan supaya disentuh. Nah, kenapa diinginkan disentuh? Karena ada proses-proses yang harus kita lalui. Jadi tidak otomatis hukum yang hidup dalam masyarakat itu diberlakukan. Nah, gitu Pak Anyopadi. Oh itu ya. Jadi yang penting tadi dari Pak Albar ini sekarang ini positifnya KUHP yang baru ini menyentuh soal hukum yang ada di dalam masyarakat, termasuk hukum adat. Betul. Ya. Oke, nanti itu kita simpan dulu, nanti kita kupas
seperti apa persyaratan sehingga hukum adat itu bisa masuk benar di dalam KUHP atau KUHP benar-benar berlaku di hukum adat itu ada syaratnya, Pak Albar tadi bilang. Kita kembali dulu ke Pak Nasarudin. Pak, soal cerita pembuktian tadi di pengadilan, Pak. Kabarnya ada 5 menjadi 6 atau seperti apa, Pak? Jelasnya ini. Dan bagaimana untung ruginya? Baik itu untuk masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan hukum ataupun yang bagi perangkat hukum atau sebagai advokat Bapak Agus sekarang. Silakan. Baik, Pak. Jadi untuk menentukan perbuatan seseorang itu ya, bahwa dia melakukan tindak pidana atau tidak, itu kuncinya di pembuktian, Pak. Ya. Nah, di pembuktian berdasarkan KUHP yang lama. Itu ada 5. Ada 5. Oke. Alat bukti yang sah. Ya. Ya. Yang pertama adalah alat bukti keterangan saksi. Ya. Yang kedua adalah alat bukti keterangan ahli. Sedangkan yang ketiga adalah alat bukti surat. Ya. Yang keempat alat bukti petunjuk, dan yang kelima alat bukti keterangan terdakwa. Oke. Terus yang baru? Yang baru itu ditambah dengan adanya barang bukti. Itu termasuk barang bukti adalah alat bukti ya, di luar keterangan saksi, ya, keterangan ahli, surat ya nggak ada kan, itu nggak ada, petunjuk yang ada, jadi ada barang bukti. Dan satu lagi yang baru ini apa namanya itu, pendapat hakim. Pendapat hakim. Gitu nah pendapat hakim ini juga menjadi alat bukti di dalam mengungkap satu perkara di persidangan. Apa kemudian yang berpengaruh terhadap pencari keadilan, katakanlah itu korban atau terdakwanya, saksinya, itu apa pengaruhnya ini, pendapat hakim ini? Ya, pendapat hakimnya kan sangat berpengaruh terhadap rasa keadilan di masyarakat, baik itu keadilan untuk para korban maupun itu keadilan untuk tersangka, terdakwa, gitu. Sehingga di dalam persidangan hakim menggali alat bukti yang ada itu dengan kebebasan, sehingga mendapatkan bukti material, bukti yang sebenar-benarnya, sehingga hakim memutuskan perkara itu sesuai dengan alat bukti yang ada dan berdasarkan undang-undang. Termasuk pendapatnya ini menjadi salah satu dari pembuktian. Dari pembuktian, makanya hakim menggali nanti di persidangan itu, dia menggali mungkin pengakuan, mungkin ada alat bukti elektronik tadi, termasuk CCTV segala macam, ini akan digali sedemikian rupa sehingga ini dapat menjadi alat bukti dalam satu perkara. Iya. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan hukum. Oke, ini jadi ada tambahan barang bukti dan pendapat hakim sekarang ini. Jadi prosesnya agak lumayan panjang lagi, Pak. Ada tambah 2 ini ya. Benar. Ya. Tapi itulah yang sudah disepakati di KUHP baru ini. Kita kembali ke Pak Albar yang soal hukum adat ini ya. Jadi hukum adat. Seperti apa, Pak, syarat-syarat hukum adat bisa dimasukkan dalam artinya bisa disentuh oleh KUHP yang baru ini, Pak? Ya, jadi hukum yang hidup dalam masyarakat ini tidak otomatis berlaku di pengadilan, namun harus memenuhi persyaratan-persyaratan normatif. Ya, seperti salah satunya adalah harus disusun dengan peraturan daerah. Oh, jadi hukum adat tadi dituliskan di dalam peraturan daerah, dijadikan perda, itu maksudnya. Namun tidak segampang itu kita menulis ke dalam perda, tapi harus membuktikan bahwa hukum adat itu benar-benar hidup.
Nah, bagaimana membuktikan bahwa hukum adat itu benar-benar hidup? Sekarang kita harus melakukan penelitian di lapangan. Jadi tidak bisa hanya bahan normatif. Tidak bisa langsung jadikan perda gitu. Ya, tidak bisa misalnya langsung pakai sumber cahaya. Tidak bisa. Harus dites dulu di lapangan. Nah, ini kan harus melibatkan para peneliti, Ya. para akademisi yang memang sudah kerjanya melakukan penelitian. Ya. Nah, ini nanti dirembukan, entah usulan dari DPR, entah usulan dari pemerintah, eksekutif atau legislatif, diajukan bersama-sama, disusun perda, namun sebelumnya diajukan dulu ke Menteri Dalam Negeri. Panjang prosesnya, Pak. Iya panjang. Jadi saya tidak itu merupakan jalur yang harus ditempuh. Contoh dari hukum adat, Pak, yang menurut Pak Albar, yang kira-kira itu nanti pasti akan bersentuhan dengan KUHP baru. Atau ada nggak sebelum-sebelumnya ini hukum adat ini yang kemudian menjadi masalah ketika dihadapkan di sebuah pengadilan? Ya. Ini bisa kita lihat. Kalau di KUHP lama itu pasal 332 contoh. Barang siapa dengan sengaja tanpa izin walinya untuk dinikahi, maka dia diancam dengan pidana melarikan perempuan. Di sisi lain, orang Sumatera Selatan ada namanya adat kawin lari. Memang kawin lari itu diatur prosesnya menurut adat. Nah, kalau nanti ada misalnya bujang gadis melarikan diri untuk kawin tidak memenuhi unsur adat, inilah bisa dijadikan hukuman tambahan yang akan dipertimbangkan hakim, apakah dia mau dikasih hukuman tambahan berupa kewajiban adat. Apakah mau dikawinkan, apakah menyembelih kerbau. Nah, ini yang menyembelih kerbau, menyembelih kambing ini dan sekian, itu perda itu yang disusun oleh para lembaga adat. Tadi Ya. terus lewat penelitian dan lain sebagainya tadi ya. Baru dirumuskan, baru disahkan, baru bisa dipakai oleh hakim dalam rangka menurut Pak Nazarudin tadi mencari keadilan. So, keadilan masyarakat belum tentu sama dengan keadilan hukum formal. Nah, inilah istimewanya KUHP kita yang baru. Jadi, KUHP kita yang baru ini dia bukan menuju pada kepastian hukum, tapi yang utamalah keadilan. Keadilan ini ya pusat, bukan kepastian hukum. Kalau KUHP lama itu mengejar kepastian hukum. Pokoknya unsur objektif yang dikejar, namun unsur subjektif material itu tertinggal. Nah, bedanya ya kira-kira ya. Makanya nanti diharapkan BPMSS itu dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota menyusun perda dan kita bermitra sama universitas setempat untuk menggali ini. Nah, mudah-mudahan BPMS yang terdiri dari para orang ahli-ahlinya, dokternya banyak, profesornya banyak, dapat menyusun program-program ke depan. Waduh, ya. Jadi Pak Nazarudin, ini Pak Albar ini memang satu kelompok dengan saya ada Pak Wimpi juga itu di Bakti Persada Masyarakat Sumatera Selatan. Nah, ini bermaksud menyelenggarakan entah itu FGD, entah itu seminar. Yang penting adalah bagaimana membantu pemerintah daerah agar hukum adat ini bisa diterapkan melalui perda. Artinya bagaimana wujud hukum adat ini bisa diperdakan gitu. Sehingga nyampe lah itu namanya KUHP baru tadi. Bisa dipakai KUHP baru oleh hakim. Ini sangat luar biasa. Kalau tidak, nggak bisa. Selama perda belum ada, selama itu hukum adat terlena sama dengan budaya lama. Nah, ini tantangan. Tantangan kabupaten kota, tantangan BPMPS, tantangan universitas. Segera kalau mau membaikkan nasib rakyat, angkat itu segera, cepat kerja keras. Pak Nazarudin, apa ada tambahan soal pembuktian tadi atau menambahi soal hukum adat? Tadi saya dengar Pak Nazarudin juga ada hal yang mau ditambahkan di hukum adat ini. Jadi hukum adat itu tuh kan diadopsi juga di dalam KUHP baru. Saya lihat kan gitu.
Salah satunya kan ada hukuman sosial. Kalau dulu kan hukuman sosial itu kan berlakunya di hukum adat. Oh, jadi sekarang itu ada hukum sosial gitu. Misalnya tadi salah satu orang melarikan apa namanya anak gadis orang, Ya. dia melanggar hukum adat daerah setempat. Yang dikatakan hukum adat itu adalah hukum yang berlaku secara turun menurun dan diikuti oleh masyarakat sekitar. Ini sudah menjadi bentuk hukum adat. Nah, sedangkan dalam pidana misalnya hukuman sosial itu ya itu termasuk adopsi juga menurut saya kan, bagian daripada hukum adat. Misalnya dia suruh bekerja bakti, hukumannya hakim menjatuhkan kerja bakti. Tidak salah dulu itu ada hukum adat itu hukuman seperti itu. Benar, melanggar aturan daerah atau melanggar aturan desa, ya dia disuruh gotong sosial misalnya, mesti masjid misal. Itu diakomodir sekarang. Diadopsi sekarang itu di KUHP baru. Meskipun persoalannya bukan persoalan adat. Bukan persoalan adat. Ya, kemungkinan itu nanti di pertimbangan perbuatan pidananya. Mungkin pidananya itu dianggap ringan oleh hakim, ya mungkin bisa menjatuhkan hukum sosial aja. Hukum sosial tadi. Ya. Ini perlu dipelajari dan butuh pengalaman ya. Kalau saya lihat. Saya lihat baik itu di YouTube, di Instagram, televisi dan lain sebagainya, orang ini masih khawatir ini tentang KUHP yang baru ini. Saya nggak tahu apakah nanti hukum itu jadi berubah atau seperti apa. Masyarakat kan bertanya juga. Jadi kita melihat KUHP baru ini memang banyak perubahan, tapi perubahan di situ saya melihat itu kepentingan masyarakat yang tadinya berbasis KUHP itu berbasis atau hukuman merupakan balas dendam, ya KUHP lama ya, karena kolonial. Nah, tapi di KUHP baru itu berasaskan kemanusiaan, bahkan Pancasila ada di situ KUHP baru. Seperti ini lebih manusiawi daripada ya KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Jadi masyarakat seharusnya menyambut gembira. Menyambut gembira dengan keberadaan ini. Cuman yang perlu ya kembali kepada hukum acara. Nah, yang perlu itu pemahaman dari aparat penegak hukum. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi penyidikan, fungsi penuntutan, fungsi peradilan. Sampai ke tingkat baik itu penyidik, penuntut umum, hakim maupun pengacara. Ini perlu ekstra itu. Iya, karena bagaimanapun bukan saja pasal-pasalnya yang berubah, tapi juga makna di dalamnya. Di dalam pasal itu kita menggali. Kalau unsurnya kan tidak berbeda, unsurnya tidak berbeda, tidak bergeser. Nah, yang banyak bergeser itu penerapan hukumnya. Saya gitu. Bergeser ke arah kemajuan, ke arah modern. Dari kolonial ke modern. Kolonial ke modern. Kepastian ke keadilan. Jadi saya kira lebih bagus ya. Masyarakat harus menyambut ini. Meskipun ada bagian lapisan yang lain masih ragu-ragu atau bahkan mungkin mereka itu mengambil sisi negatifnya. Barangkali karena belum membaca keseluruhan, mungkin baru membaca pasal-pasal yang menakutkan. Misal penghinaan terhadap presiden, misalnya penghinaan terhadap DPR. Nah, ini yang dibaca oleh para seolah-olah kalau begitu kembali pada zaman orde sebelumnya. Padahal kalau kita baca secara teliti, lahirnya KUHP baru ini mempertimbangkan 3 kepentingan. Kepentingan negara, maka yang di bawah negara mesti ditegakkan. Tidak boleh menghina ini, tidak boleh menghina, tegak. Demikian harus kepentingan individu. Setelah kata Pak Nazar tadi bahwa kepentingan individu itu betul-betul diperhatikan dan kepentingan masyarakat. Itulah masyarakat hukum adat diakui
Nah, dia dulu itu yang individu sama masyarakat ini terbengkalai, tidak dilihat sama sekali, semata-mata namanya WVS itu kan kolonial punya, jadi menekan penjajah, menekan yang dijajah. Ya. Oh, gitu ya. Ya. Nah, saya nggak tahu di dunia hukum ya, tapi kira-kira ini harus sering sosialisasi nih kayaknya nih. Ya, Baik itu di lingkungan hukum sendiri, masyarakat hukum, maupun di masyarakat biasa. Atau seperti apa sosialisasinya ini? Sehingga paling tidak masyarakat itu tahu, ini kan persoalan penting loh Pak, ini aja hidup orang banyak ini, masalah hukum, ya kan? Nah, sementara ada pendapat-pendapat yang saling silang dan sebagainya. Seperti apa ini bagusnya Pak? Ya harus ini maksimal disosialisasikan segera, mulai dari unsur pemerintah, unsur swasta, legislatif, yudikatif harus bekerja. Karena apa? Karena ini memang barang baru. Ini biasanya kalau barang baru itu kan orang itu melihatnya kan masih ada ragu-ragu. Gitu. Jadi harus demikian juga kita ada KFGD, ada kenapa. Jadi sepertinya mesti ada dana khusus dari departemen berkait untuk hukum dan HAM melakukan sosialisasi. Dan terbukti memang kan di media sosial kan itu kesering keluar itu potong-potong dari mereka ini. Ayo, udah potong. Jadi tambah bingung. Nah, jadi mencampur adukan seperti ada tadi di WA kita, tukang parkir liar dapat pidana. Itu sebenarnya tukang parkir meras. Kalau beras ya sama saja siapapun kalau beras kena pidana. Iya. Nah, ini memang kadang-kadang tukang parkir misalnya itu. Dia kan maksa 2.000, 5.000 Pak, 10.000 Pak. Ah, itu kena masalah ya. Ya, berat. Itu yang sepertinya diembus-embuskan begitu dah. Bukan hanya tukang parkir, kalau yang siapapun yang meras ya kena. Siapa saja kita pun beras pasti kena juga. Kalau Pak Masarudin yang saya dari sekarang ini masih aktif di advokat, seperti apa nih sosialisasi buah baru ini? Mensosialisasikan suatu undang-undang, ya enggak? Ya boleh dikatakan ini kan undang-undang baru. Iya. Baru berlaku pada tahun 2026 ini. Mensosialisasikan walaupun di dalam undang-undang itu dikatakan apabila suatu undang-undang sudah dimasukkan di dalam lembaga negara, masyarakat wajib tahu. Ya. Tetapi, ya ada tetapi, ya ada tugas daripada petinggi atau pejabat atau organisasi, termasuklah organisasi Bapak misalnya, mengadakan sosialisasi melalui seminar, melalui penyuluhan, melalui FGD, ya, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat secara keseluruhan dan secara luas mengetahui keberadaan dari kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru. Iya. Nah, kadang-kadang kan ya ada suatu daerah yang mungkin tempatnya terpencil, ya, nah, itu. atau mereka tidak membaca lembaga negara. Wajar kalau mereka katakan kami belum tahu Pak adanya undang-undang ini. Nah, inilah fungsi daripada sosialisasi tadi. Mungkin di instansi terkait ini kan ada bidangnya. Ya, ada bidangnya itu untuk memasyarakatkan hukum di masyarakat itu sendiri. Nah, ya. Jadi sudah terlihat ini ya benang merahnya bahwa para narsum yang kita undang ini ya meminta agar sosialisasi ini perlu, ya kan? Kalau beliau-beliau yang berat di bidang hukum ya sudah tahu, ya kan? Tapi bagaimana ini masyarakat kemudian karena derasnya medsos ini kadang-kadang orang melihat itu dari sisi yang berbeda. Nah, ini yang akan membingungkan. Padahal dari sisi hukum ini ada sesuatu yang sangat penting ini di masyarakat ini. Kita yang bernegara ini kita harus tahu batasan-batasan hukum apa yang bisa menjerat kita nantinya kan. Saya kira itu sangat luar biasa. Jadi ada kesepakatan tadi bahwa siapapun itu termasuk Bakti Persada itu wajib kiranya untuk mensosialisasikan tentunya. Bukan hanya kita sebagai organisasi masyarakat tapi juga
Yang berat adalah, yang wajib lagi adalah pemerintah tentunya. Kita tunggu juga gebrakan-gebrakan pemerintah. Saya lihat sekarang masih belum saya dengar sih adanya sosialisasi KUHP yang baru ini. Saya kira itu Pak, tapi sebelum berakhir kita minta closing statement atau kata-kata terakhir tentang KUHP baru ini. Nah, kita mulai dengan Pak Nasaruddin, silakan Pak Nasaruddin. Terima kasih Pak. Dengan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang pidana yang baru ini, ya makanya ya masyarakat itu tahu, gitu. Kita pesan supaya masyarakat tahu apa sih hukum acara itu, kan gitu, Ya. Nah, hukum acara ini misalnya ya, oh ini hukum formal. Nah, hukum acara itulah yang mengatur daripada apa namanya tata cara dalam menangani satu perkara. Iya. Sedangkan hukum pidananya itu patut diketahui oleh masyarakat itu adalah hukum material. Di luar KUHP juga ada undang-undang lain, bukan tentang korupsi, tentang kehutanan dan lain sebagainya, pedagang. Ini kan wajib juga diketahui. Karena jangan berfokus kepada suatu perbuatan, misalnya cuma datur, maling, penipuan dan sebagainya yang ada di KUHP. Padahal di luar KUHP ini berserakan peraturan perundang-undangan yang ada, dan itu ada sanksi pidana. Itu Pak. Ini harapannya ya masyarakat ya memahami tentang keberadaan KUHP dan KUHP baru ini. Jadi bukan hanya melek politik, tapi juga melek hukum. Melek hukum, Pak. Nah, kalau istilah saya itu ya kenalilah hukum sebelum Anda dihukum. Nah, kenalilah hukum sebelum Anda dihukum. Silakan Pak Albar. Jadi sebagai kata penutup saya, pertama memang sosialisasi ini perlu digalakan dari setiap elemen pemerintahan. Yang kedua juga mengharapkan hukum yang hidup dalam masyarakat itu bisa terangkat. Saya ingat dengan satu adagium dari seorang ahli, seindah-indah pasal di dalam kitab, walaupun tertulis dengan tinta emas, tidak akan berguna kalau para pelaksana hukumnya bobrok. Sebaliknya, bobrok sejelek-jeleknya kitab, kalau di tangan orang pelaksananya baik, maka dia akan baik. Artinya menuju pada keadilan. Demikian penutup. Luar biasa ini kata-kata penutup Pak Nasaruddin maupun dengan Pak Albar ini. Saya kira karena mengingat waktu kita selesaikan, tapi nanti suatu saat nanti kita berseri ya. Karena KUHP ini adalah KUHP ini masalah penting ini. Seharusnya media Detik Sumsel pun akan sangat care. Saya kira itu pemirsa Detik Sumsel, kita akhiri obrolan kita sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.